ajak pemirsa dan Pak Tri juga untuk kita lihat bagaimana situasi banjir di Jakarta Barat, pemirsa, untuk memahami bahwa penting dilakukan modifikasi cuaca secepatnya. Saya mau saparkan Jason Sambo. Jason di Jakarta Barat. Saat ini Jason, apakah ada perubahan ketinggian air dari pertama kali Anda tiba di sana sampai dengan pukul 9.35 waktu Indonesia Barat ini? Ya, kalau Valen tanya apakah ada perubahan ketinggian air, sayang sekali nampaknya saya amati belum ada perubahan ketinggian air. Justru di sini masih tinggi sekali, Valen. Kalau kata orang tadi di sini sekitar jam 6 memang airnya sudah naik begitu ya. Sampai sekarang ini bahkan masih tinggi. Aduh, ini maaf, saya bahkan sampai tidak bisa melihat ada pembatas jalan begitu antara kedua lajur. Karena saking tingginya banjir yang menutupi lajur pembatas ini, pemirsa. Dan makin saya ke depan, makin arah ke tol Kebonjeruk, itu ketinggian banjirnya semakin tinggi. Ini bisa 50 sampai 60 cm pemirsa yang teramati. Dan bisa dilihat bahwa di ujung sana itu banyak sekali mobil-mobil dan juga motor yang kemudian harus putar balik. Walaupun ada juga yang nekat pemirsa, tapi dengan resiko memang dari mereka kebanyakan ini mengalami mogok begitu pemirsa. Dan saya akan coba melihat, mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi di depan sana pemirsa, karena memang tadi sekitar pukul setengah 8 waktu Indonesia Barat, saya juga sempat melewati kawasan ini, masih sekali begitu pemirsa. Kalau sekarang, nah kebetulan sampai di ujung jalan sini pemirsa ini sudah berhenti genangan airnya, tapi memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Dan di sini terlihat sekali bahwa penumpukan kendaraan, mau tidak mau mobil harus diputar balik. Dan kalau saya melihat di ujung memang kemacetan itu juga masih terjadi pemirsa. 30-an waktu Indonesia Barat, ini masih terjadi terutama yang mengarah ke Benjeruk. Sementara kalau pemirsa ke arah Pedah begitu, itu tidak terjadi kemacetan yang berarti atau tidak ada terjadi penumpukan kendaraan pemirsa. Apalagi ditambah ada faktor memang di sini ada pertigaan. Jadi memang membuat penumpukan kendaraan ini semakin kusut pemirsa. Di sini bisa dilihat banyak sekali pengendara sepeda motor. Nah, di sini ada pertigaan di sini pemirsa yang membuat kemudian semakin sulit untuk masyarakat bisa beraktivitas di sini. Nah, di sini pemirsa itu masih terjadi antrian panjang yang diperkirakan itu sampai ke tol Kebonjeruk. Sementara di sisi sebelahnya yang mengarah ke Puri Indah ini tidak sepadat itu pemirsa. Jadi masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Saya ajak lagi pemirsa untuk melihat di sisi seberangnya. Di sisi seberangnya itu adalah di dalam tol Kebonjeruknya pemirsa. Kalau di dalam tol Kebonjeruknya itu memang masih padat, apalagi memang mereka itu banyak kendaraan yang mau keluar di tol Kebonjeruk. Jadi bisa dibayangkan akan terjadi simpul kemacetan yang cukup panjang pemirsa dari keluar pintu tol Kebonjeruk sampai ke arah Kedoya ini pemirsa. Dan kemacetannya itu saya bisa gambarkan masih panjang sekali. Saya akan balik arah lagi pemirsa. Karena ini sudah pasti akan sampai ke tol Kebonjeruk, itu masih akan sangat panjang pemirsa kemacetannya. Ini saya nyebrang lagi untuk memberikan penggambaran situasi terkini pemirsa. Dan ternyata memang masih macet sekali. Kendaraan ini bisa dikatakan, saya bisa bilang bahkan stagnan pemirsa. Majunya itu benar-benar sedikit-sedikit. Jadi bagi Anda memang yang ingin melewati kawasan Kebonjeruk atau mengarah ke arah Kebonjeruk, disarankan untuk tidak melewati kawasan ini dulu. Cari alternatif lain pemirsa, karena begitu padatnya kendaraan yang ada di sini. Ada pertigaan di sini pemirsa. Nah, belum lagi ditambah banyak sekali kendaraan-kendaraan motor yang juga menggunakan jalur sebaliknya. Jadi ini makin menambah keruwetan atau kemacetan yang terjadi pemirsa di kawasan Kedoya Selatan ini. Masih nggak bisa Anda lihat di sini, bahkan kendaraan itu stuck. Dan yang di sebelah sana pemirsa, Anda bisa lihat ada motor-motor itu bahkan juga berhimpit-himpitan dan tidak bisa melaju pemirsa, dan bahkan mereka harus menggunakan ini jalur-jalur seperti trotoar untuk bisa kemudian melaju ke arah Kebonjeruk. Bahkan ada juga yang harus mengarah ke kantor ini menggunakan jalan kaki pemirsa. Jadi memang saat ini saya bisa gambarkan kondisinya sangat tidak ideal, Valen dan juga pemirsa.
semua masyarakat, baik itu motor, mobil, menggunakan berbagai cara, bahkan sampai menembus trotoar untuk bisa melaju karena di sini benar-benar stuck. Valen. Baik, Jason Sambo, dari lokasi Anda berada ini sepertinya sedikit mendung ya Jason ya. Kalau Anda bisa ceritakan cuaca di sana bagaimana Jason? Apakah berpotensi ada hujan di sana? Oke, kalau ditanya mendung atau berpotensi hujan, nampaknya justru saya merasakan tidak, Valen. Karena justru di sini mataharinya cukup tinggi, kemudian juga sudah mulai panas begitu ya. Jadi tidak ada awan mendung yang juga saya lihat atau terpantau awan gelap di sini. Baik itu yang arah di utara maupun yang mengarah ke selatan. Matahari tidak ada tanda-tanda mendung yang saya pantau begitu di sini. Cuman memang kalau saya lihat di sini, nah inilah kali Pesanggerahan pemirsa yang memang ini sempat meluap karena hujan yang terjadi sejak tadi malam sampai dengan tadi pagi, yang kemudian membuat luapan begitu ya di sekitar wilayah Kedoya Selatan ini sekitar pukul 6 pagi tadi aliran genangan airnya mulai terjadi di kawasan Kedoya Selatan. Dan kalau kembali lagi ke unsur kemacetan, ternyata ini sepanjang jalan saya menyusuri sampai ke arah Puri Indah begitu pemirsa, ke arah Puri Indah ini masih macet karena tadi ada pertigaan yang mengarah belok ke arah Metro TV, dan di sini juga ada pertigaan lagi pemirsa yang mengarah ke arah Puri Indah. Jadi bisa dibayangkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh ada dua pertigaan. Ditambah lagi volume kendaraan ini semakin tinggi. Jadi memang banyak sekali masyarakat yang harus kemudian tidak bisa jalan begitu dan bahkan menggunakan jalan-jalan trotoar. Terutama untuk mobil, saya harus katakan sulit sekali ini Valen untuk bisa berjalan mobil. Bahkan, nah ini saya sudah mau sampai di belokan. Ini di belokan benar-benar terkunci Valen, tidak bisa terlewati oleh kendaraan. Ada yang ingin mengarah ke Puri Indah, ada yang ingin mengarah ke Kedoya, ada yang ingin mengarah ke Kebonjeruk. Jadi di sini benar-benar terkunci di belokan ini. Dan kita lihat juga bahkan di sini banyak juga kemudian ada beberapa ojek online yang menarik adalah mereka akhirnya tidak memasang tarif untuk mengangkut penumpangnya karena mereka harus banyak yang kemudian minta tolong secara konvensional gitu untuk bisa mengantarkan mereka ke sejumlah tujuan tertentu. Nah, sekarang saya sudah ada di belokan yang mengarah ke sana, itu mengarah ke Puri Indah pemirsa. Beginipun kondisinya, sama macet total, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini akibat adanya banjir dan juga genangan yang masih belum terselesaikan. Valen. Baik, Jason Sambo, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Dari laporan Jason tadi pemirsa, kita tahu bahwa dari banjir ini berakibat pada kemacetan yang terjadi tentu tidak hanya di Jakarta Barat saja, tapi juga di beberapa daerah lain di Jabodetabek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.